Makin keterlaluan, Advan rilis tablet Windows. Ukuran layarnya jumbo 16 inch, resolusinya 2,5K, 2-in-1, bisa jadi laptop yang untuk speknya juga mantep dan ciri khas Advan untuk harganya selalu bikin geleng-geleng kepala. Hai guys, dengan saya Ade, masih di awal tahun 2025. Di sini Advan rilis lagi produk baru. Ada sebuah tablet Windows dengan ukuran 16 inch ya. Ini bisa dibilang ukuran tablet Windows terbesar. Dan ini gak cuma besar ya, karena untuk resolusinya juga tinggi di 2,5K. Dan kita juga dikasih ini ada keyboard eksternal magnetik ya, jadi bisa ngebuat tablet ini jadi sebuah laptop. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya, Advan Evo X. Kalau di sini sih tulisannya 2-in-1 laptop ya, tapi menurutku ini basicnya adalah sebuah tablet. Ya, di sini kita juga dikasih keyboard tambahan ya untuk bisa memfungsikan tablet ini jadi sebuah laptop. Dan di sini juga terlihat guys kalau tablet ini support dengan stylus pen. Jadi untuk layarnya ini udah touchscreen. Yang untuk prosesornya ini ditenagai dengan CPU Intel i3 Gen 12 dengan GPU-nya Intel UHD Graphic. OS-nya Windows 11 dan untuk layarnya ini asli gede banget ya. Ini boxnya tuh gede banget. Ini layarnya 16 inch. Dan yuk kita coba lihat untuk bagian belakangnya. Jadi di sini ada gambar produknya lagi ya. Ini dia dalam mode tablet ya. Jadi ini dipakai untuk ngegambar. Dan menurut aku yang keren ini tuh resolusinya. Jadi dia ini resolusinya 2560 x 1600 pixel. Jadi nggak asal layar gede aja, tapi untuk resolusinya ini juga tinggi. So saya penasaran banget, langsung aja kita unbox ya. Nah ini untuk produknya masih segel guys ya. Ini garansi resmi PT Bangga Teknologi Indonesia ya. Ini dibuat di Indonesia. Dan yuk langsung aja kita unbox. Oke, jadi pertama di sini kita disambut sama produknya ya. Ini asli gede banget guys ya. Wow. Untuk ukuran tablet ini bener-bener gede banget. Tuh. Feel-nya solid, nanti kita bahas lebih lengkap. Sekarang kita cek dulu aja untuk kelengkapannya. Yang untuk kelengkapannya sendiri ini pertama di dalamnya kita dapat ini ada buku panduan ya, Evo X yang 16 inch. Terus di sini kita dikasih ini tuh ada stand atau bisa juga difungsikan sebagai bracket ya. Kalau misalnya mau ditempelkan ke tembok ini bisa. Terus di sini ada ya ini kartu garansi ya. Dan tentu aja kita dapat stylus pen ya, aktif stylus Advan yang ini sudah 4096 pressure level. Dan selanjutnya di sini juga kita dikasih charger ya. Jadi untuk kelengkapannya ini udah keren, udah lengkap, udah siap pakai nih. Kita dikasih adapter charger juga ya. Kita coba lihat. Nah untuk adapternya dia colokannya masih tipe seperti ini ya. Padahal ini udah USB-C tapi kita dikasihnya colokan tipe seperti ini. Yang untuk outputnya sendiri ini 65 watt. Dan juga ini kita dikasih smart magnetic keyboard ya. Jadi ini kompatibel dengan Advan Evo X yang 16 inch. Ini keren, kita coba langsung buka aja. Jadi kita dikasih smart magnetic keyboard untuk memfungsikan tablet tadi jadi sebuah laptop. Keren, dan yuk langsung aja kita bahas lebih lengkap. Ini dia Advan Evo X 16 inch.
Nah, untuk desain tampilan belakangnya ini simple ya, ada logo Advan dan juga 5 megapiksel kamera. So, desainnya termasuk clean, gak norak dan looknya emang tablet banget. Untuk di bagian pojok bawah, di sini ada stiker Intel Inside. Kalau untuk feel-nya sendiri ini solid karena materialnya metal dan punya look yang lumayan premium. Buat dipegang kayak gini agak berat guys ya, karena emang besar. Dan untuk ukuran tablet emang bobotnya lumayan nih di 1,29 kg. Tapi ini tergolong tipis juga kok ya, apalagi misalnya dibandingin sama laptop. Jadi ini cuma 1,2 cm. Dan tenang, kita masih dikasih magnetic keyboard juga untuk ngebuat tablet ini jadi sebuah laptop. Dan kerennya ini keyboardnya full size ya, bahkan ada numpadnya. Nah, ini kita juga dikasih stylus pen di paket penjualannya. Jadi stylusnya punya 4096 pressure level, tapi untuk dayanya ini nggak bisa di charge ya, pakai baterai 4A. Terus kita juga dikasih stand magnetik, dimana ini bisa jadi mode stand atau bisa juga nih kalau misalnya mau di bracket ke tembok karena magnetnya ini kuat. Oke, yuk balik lagi ke tabletnya. Jadi untuk port sebelah kanan di sini ada DC in, ada USB 4 Type C ya, terus ada USB Type C juga, dan dia ini punya micro SD card reader. Ini bisa dipakai untuk nambah storage. Terus di sebelah kiri di sini ada 2 USB 3.2 Gen 1 dan juga 3,5 mm jack audio. Di bagian atas di sini ada tombol power dan juga volume ya, sama ada lubang exhaust. Yang untuk di bagian bawahnya di sini tuh ada pin magnetik untuk koneksi ke keyboardnya. Oke, yuk lanjut ke bagian yang menurutku paling wow dari tablet ini, yaitu layarnya. Gimana enggak? Wow, jadi displaynya ini 16 inch touchscreen. Ini gede banget ya. Biasanya layar ukuran segini cuman ada di jajaran laptop gaming, dan Advan ngebawa layar segede ini ke sebuah tablet. So, layak banget kita kasih jempol. Apalagi untuk resolusinya juga tinggi, 2560 x 1600 pixel. Ini 2,5K. Rasionya 16:10 dengan refresh rate 60 Hz. Yang tentunya displaynya nih support stylus pen 4096 pressure level. Ini udah palm rejection, yang buat seniman, buat gambar sih ini lumayan ngebantu ya. Untuk latensinya ada tapi minim banget. Yang untuk bezel layarnya sih untuk kanan kirinya tipis, agak tebal di bagian atas karena ada HD kamera. Dan ini untuk hasil dari video dan juga audio kamera depannya ya. Dimana untuk resolusinya sendiri ini up to 1200p, yang secara kualitas ya seperti ini guys ya, udah cukup lah kalau misalnya untuk dipakai video call dan juga meeting online. Nah, kalau ini untuk hasil dari video kamera belakangnya ya, dimana untuk kamera belakangnya ini resolusinya lebih besar 1440p. Yang untuk hasilnya seperti ini guys, tapi ya menurut saya tablet ini jarang banget ya pakai kamera belakangnya. Tapi untuk hasilnya sih udah cukup banget nih kalau misalnya dipakai untuk sekedar ya ngambil foto atau video. Nah, untuk di bagian bawah layar ini lumayan tebel juga, tapi polosan aja ya, nggak ada logo di sini. Nah, untuk hasil displaynya sendiri untuk profesional editing foto atau video ini lumayan rekomen juga karena gamut coveragenya. Berdasarkan pengetesan saya menggunakan Spider X Elite ini dapat 99% sRGB. Atau mau untuk edit foto atau video dengan dual monitor pakai monitor eksternal ini juga bisa ya. USB-C-nya ini support display. Ini aku coba render video Full HD 10 menit, video vlog, ada musik, transisi, teks, color correction via CapCut PC. Masih enteng guys, butuh waktu rendering sekitar 5 menit aja. Dan kalau untuk multimedia, misalnya untuk nonton film, nggak usah ditanya. Ini mantep banget bos, layarnya luas dengan resolusi tinggi dan punya dual speaker di bagian samping kanan dan kirinya. Kualitas suaranya lumayan bagus, tapi suaranya untuk perangkat segede ini menurutku emang kurang lantang.
Nah sekarang kita coba experience untuk kerja ya, yang tentu aja kalau untuk kerja lebih enaknya dipakein keyboardnya. Yang untuk keyboardnya, karena ini keyboard tambahan, pastinya nggak sesolid dan senyaman keyboard laptop. Tapi feel rasa ngetiknya udah enak ya, cuman feedbacknya tuh berasa kurang membal gitu guys. Ya wajar sih karena emang ini keyboard tambahan. Dan tentu aja untuk keyboardnya ini nggak ada backlightnya. Nah kalau untuk ukuran touchpadnya sendiri ini tergolong luas ya, yang secara pemakaian ini udah responsif, support Windows gesture, dan kliknya juga nggak keras. Kalau untuk koneksi di tablet ini dia udah punya WiFi dual band. Oke yuk lanjut buat performanya sendiri. Jadi untuk prosesornya ini menggunakan Intel Core i3 1215U, punya 6 core dengan 8 thread. Untuk IGP-nya ini Intel UHD Graphic dan OS-nya Windows 11 Home original. RAM-nya 12GB LPDDR5 dan storage-nya 512GB SSD NVMe. Yang untuk speednya, rate-nya di 2300-an MB per second dan write-nya di 1900-an MB per second. Ya buat level harganya ini udah lumayan kencang. Nah karena form faktornya ini kan tablet ya, jadi untuk ngebongkarnya emang agak susah. So kalau mau upgrade storage-nya, saran saya pakai micro SD aja. Sedangkan kalau untuk RAM-nya sendiri ini nggak bisa di-upgrade. Nah ini aku tes performanya menggunakan Cinebench R23. Jadi untuk multicore-nya dapat skor di 2400-an poin. Sedangkan untuk 3D Mark Firestrike ini dapat 2500-an poin. Nah kalau buat gaming kayak Aspal Legend seperti ini sih enteng aja ya. Ini bisa nyentuh 60 fps. Dan tentu aja kita bisa main pakai gamepadnya karena punya Bluetooth versi 5. Sedangkan buat Genshin Impact resolusi Full HD ini nyamannya main di grafis lowest yang bisa dapat rata-rata di 40-an fps. Adventure time. Teamwork is dreamwork. Nah kalau untuk suhunya sendiri pas main game ini masih aman banget ya, mentoknya di 60 derajat Celcius aja. Dan untuk suhu permukaan body saat gaming pun ini aman ya, jadi bagian layarnya paling panas tuh nggak nyentuh 40 derajat Celcius. Begitupun di bagian belakang bodinya, ini nggak sampai 40 derajat Celcius. Nah untuk baterainya sendiri ini 6000 mAh. Kalau pengetesan saya untuk browsing, meeting online, kerjaan office ini bisa up to 7 jam. Kalau untuk main game Genshin Impact ini bisa up to 2,5 jam. Untuk waktu chargingnya sendiri ini sekitar 2 jam lebih. Nah untuk kesimpulannya, nggak nyangka sih kalau Advan bisa kepikiran rilis tablet Windows dengan ukuran jumbo seperti ini. 16 inch ya. Untuk kompetitornya jarang banget loh ada tablet yang ukurannya tuh segede ini. Dimana untuk pemakaian misal dipakai untuk kerja atau untuk nugas kuliah ini speknya udah mencukupi banget. Untuk multimedia juga asik karena layarnya yang luas. Tapi ya memang guys ya, untuk kelas tablet ukuran layar 16 inch kurang portable ya. Dan buat kalian yang mungkin ngerasa kalau ukuran 16 inch ini kegedean, tenang, Advan punya versi hematnya. Ya, jadi ini ukurannya 13 inch. Yang untuk spek singkat dari Advan Evo X13 ini tentu aja layarnya dia lebih kecil ya, 13 inch IPS. Resolusinya 2160 x 1440 pixel. CPU-nya ini pakai Intel N100. Kalau RAM dan storage-nya ini sama ya. RAM-nya di 12GB LPDDR5 dengan storage 512GB NVMe SSD. Kalau kalian penasaran lebih lanjut, pengen saya review juga yang 13 inch, silahkan mention aja di kolom komentar. Yang kalau untuk harganya sendiri, untuk yang ukuran 13 inch itu di 5 jutaan dan yang 16 inch ini di 6 jutaan. Ya jujur ini pilihan yang sangat menarik ya, karena biasanya tablet dengan ukuran besar itu tablet premium, harganya mahal. Dan di sini Advan bisa ngasih tablet yang ukuran layarnya segede ini, tapi harganya juga pasti terjangkau ya. Dimana untuk OS-nya juga ini kan pakai Windows ya, bukan Android. Jadi nggak cuman bisa dipakai untuk multimedia, dipakai untuk kerja, ini juga udah mumpuni. Dan menariknya guys ya, jadi tablet ini sebelum dirilis
rilis secara resmi itu udah terjual lebih dari 100 unit. So bisa jadi goib juga ya. Nah buat kalian yang berminat sama tablet ini, buruan cek link yang ada di deskripsi video atau langsung cek tag produk YouTube Shopping di bawah ini. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.